Maka kenapa ada bahasa di Ramadan itu imsak? Jadi saum itu adalah dari kata juga boleh diartikan adalah imsak. Imsak itu bisa diartikan sama kayak upapasa, puasa. Artinya menahan tadi semua. Atau boleh juga diartikan menyadari. Gitu. Sebenarnya menyadari sebenarnya aku ini adalah maujud karena wujudnya kata si kolong gitu. Nah, ini. Jadi kalau seandainya ada orang patang-tang peteng-teng di kolong itu merasa jadi Habib misalnya, petang-tang peteng-teng di kolong itu jadi ulama, patang peteng-teng di kolong itu menjadi jenderal, petang-tang peteng-teng di kolong itu merasa kaya. Coba lamun pak meja nanti eserkan, hilanglah sudah. Nah inilah yang harus dipahami. Harus dipahami kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini maka Allah mengulang-ulang. Makanya kenapa ada wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahun itu laha. Apapun yang kamu lakukan di kolong itu, tanpa menyadari kehadiran meja, maka laha. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kita harus menyadari segala apapun yang kita lakukan. Jadi dosa dan pahala itu kamu sadar pahala, kamu nggak sadar dosa. Itu juga yang dijadikan ayat dalam Al-Quran. Waman arodo an dikri fa innallahu ma'isyatan dodka. Siapa wujud mungkin yang ada di kolong meja gitu. Tidak menyadari sesungguhnya dia ada yang diadakan. Dia ada karena wajibul wujudnya adalah si meja. Tadi semua. Karena tidak mungkin kolong dulu. Nah, itu. Maka sesungguhnya adalah yang ada meja dulu. Tadi semua. Nah itu. Karena kolong itu ada. Karena adanya meja. Jadi kalau kita melakukan ketaatan di dalamnya. Tanpa menyadari tersambung sebenarnya aku ini ada karena adanya si meja. Hidupku karena hidupnya si meja. Bukan hidupnya si kolong. Karena kolongnya tetap Adam. Tadi. Ini kosong nih. Saya angkat meja nih taruh. Gelap gitu. Nah. Terjadilah kehidupan di kolong itu. Nah, itu. Kehidupan kita itu kayak begitu tuh. Makanya jangan kepedean lah di dunia ini. Jangan GR. Di semua. Adapun surga dan neraka itu tergantung bagaimana kamu menyadari adanya meja itu tadi. Tapi kebanyakan manusia karena lupa karena dia tidak mau mengimsak. Tadi pada saat taat, jadilah dia merasa soleh. Pada saat dia menjadi pejabat di kolong itu, merasa dia sombong. Nah itu. Akhirnya lupalah. Nah, adapun makhluk yang di kolong itu, sebenarnya adalah untuk untuk dia meja, gitu. Menyaksikan Asmaul Husna. Pada segala apa yang di kolong itu. Sifat sabar, sifat syukur. Tadi maka Asmaul Husna ada berapa? 90. Tapi 99 itu kalau ibaratkan di tasbih bendolnya sebenarnya. Sebetulnya nama Allah itu tidak terbatas sejumlah nama makhluk yang ada di kolong. Karena itulah kenapa kitab Kifayatul Awam mengatakan wahdaniyatil af'al. Iyalah, tidak mungkin ada makhluk yang bergerak di luar meja. Gitu. Tadi. Nah inilah yang harus dipahami dalam tauhid. Jadi makanya itulah banyak tadi semua. Maka kenapa ada bahasa lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabila la syadid. Jadi kalau orang itu bersyukur pada bahwa itulah kenapa di dalam hikam itu ada nikmatul ijad. Nikmat
penciptaan. Terima kasih meja. Aku ada gara-gara engkau. Aku kan kolong, gitu. Terima kasih meja, aku wujud karena engkau. Terima kasih meja, aku hidup karena hidupnya meja. Tadi semua. Cek meja ini makhluk di kolong nih belagu berantem melulu Irak sama Israel nih. Gua angkat aja mejanya pindahin. Hilanglah semuanya. Coba kalau di layar film lagi rame atau lagi serem, matikan saja proyektornya. Nah itu ngesan. Karena dari awal pun kehidupan kita ini adalah hanya untuk menyatakan kenyataan dia. Dia ingin melihat. Dia di luar dirinya. Nyata pada kolong itu. Tadi semua. Banyak laron ya. Nah ini. Laron aja ngerti. Datang dari kegelapan mencari cahaya. Siap mati setelah ketemu cahaya dia mati. Manusia nggak mau mengupgrade. Tadi semua. Teriak-teriak ingin bahagia. Teriak-teriak ingin mendapatkan sesuatu. Tapi dia enggan kembali pada cahaya. Lihat laron. Biar kelihatan laron tuh berterbangan. Jadi sebenarnya pahala itu kontan gitu. Jadi pada saat yang di kolong itu sadar bahwa dia ada yang diadakan oleh si meja, maka langsung dia itu akan mendapatkan apa pahalanya? Ketenangan. Sadar. Pertama sadar. Dia akan sadar. Sadar bahwa saya ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Tadi semua. Tapi manusia sekarang justru tidak sadar Tuhannya juga, nggak tahu di mana. Kayak kolong tidak sadar sebetulnya dia ada itu karena adanya meja. Gitu. Nah, itu. Akhirnya disitulah dia tertipu. Maka Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan kolong itu kehidupan yang menipu. Gitu kan tadi cek meja teh. Kata meja, sesungguhnya kehidupan kolong kehidupan yang menipu. Padahal di kolong itu ada yang dibengharkan untuk menunjukkan dia tuh goni. Tuh. Jadi sesungguhnya yang ingin ditajalikan oleh meja pada saat dia itu adalah sebagai zat wajibul wujud, menjadikan kolong hanya untuk menunjukkan keberadaan dia, bukan keberadaan makhluk yang ada di kolong. Ini kan sekarang sebaliknya, saling mengkafirkan, saling menghina, saling mencaci atau cek meja aing ngeser gitu ya. Para wae. Tadi. Itulah yang harus dipahami. Maka sebenarnya pahala itu adalah bukan sesuatu si makhluk yang di kolong itu melakukan sholat, mudah-mudahan nanti. Bari dia nggak ngerti. Sebenarnya adalah menyadari. Maka inilah sebenarnya di luar Ramadan ini seharusnya. Makanya kata meja, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku dan aku akan membalas sana itu. Ya. Jadi pahami hubungan kita itu. Ya, tadi semua. Nah, maka Imam Qushairi itu dalam kitabnya, kitab Risalah Qushairiyah, maupun dalam tafsirnya Lataiful Isyarah, itu membahas itu. Banyak membahas tentang bagaimana perilaku si kolong kepada meja. Semua. Jadi yang harus dipahami tentang pahala. Jadi pahala itu pada saat adalah segala apa kolong itu menyadari, maka disebutkan kalau dalam hikam itu Syaikhullah menyebutkan nikmatul ijad, nikmat penciptaan. Dan dia sadar Mang Hendi itu adalah kolong tadi, ataulah tadi semuanya. Atau ada juga ya ulama yang mengumpamakan
Seluruh makhluk ini adalah sebenarnya adalah sarung golok. Adapun dia golok bersembunyi pada sarung itu. Nah, tugas si sarung golok itu adalah supaya yang wujud itu golok gimana caranya? Melepaskan diri. Tadi semua. Sebenarnya. Boleh juga perumpamannya ke situ. Seluruh makhluk ini apapun dia, apapun pekerjaannya, bagaimanapun kaumnya, sebetulnya hanyalah golok. Tuh. Hanyalah golok yang sedang bersembunyi. Kata dia kan, anak kuntukan san mafia. Aku ini tersembunyi, kata golok. Pada apa? Sarung golok. Nah itu. Maka ini sebetulnya ini sarung-sarung golok nih. Pada saat golok hilang. Nggak bingung sebenarnya. Pada saat golok hilang. Yang mahal itu sarung goloknya apa goloknya? Tuh. Bapak boga bedong sukut alus. Nah sekarang goloknya keluar. Nah akhirnya tinggal cangkangnya. Itu kira-kira akan dipakai terus semua? Kagak. Tadi. Maka bakal pada manusia begitu golok itu keluar, sarungnya busuk. Jadi sarungnya itu busuk. Paling 3 hari udah kecium. Nah sementara sekarang yang petantang-petenteng itu sarung, dia nggak sadar kepada golok. Sama kayak tadi. Antara adanya seluruh makhluk ini sebenarnya tidak ada. Adanya karena adanya meja. Tapi makhluk tidak sadar bahwa dia itu kolong. Yang ada dia adakan. Nah coba itu aja. Itu yang harus disadari oleh setiap makhluk. Maka sudah dikatakan, maka tidak mungkin berpisah nggak kolong dan meja. Nah itu yang dimaksud al-abid wal ma'bud wahid. Rozik wal marzuk wahid. Yang memberi rizki, yang menerima rizki satu. Zikir wal madkur wahid. Yang mengingat, yang diingat satu. Tadi semua. Karena kolong dan meja tidak akan berpisah. Walaupun keberadaan kolong hanya mungkin. Ada yang diada. Nah inilah keberadaan kita. Nah di Ramadan ini itulah kenapa caranya dengan menekuk lidah merapatkan gigi. Jadi bukan hanya tadarusan baca Quran one day one jud. Tapi itu sadar karena kolong. Karena meja. Si kolong tadarusan. Si Andy tadarusan di kolong. Tapi dia tidak sadar kepada meja. Gitu. Itu. Tuh, tadarus itu maksiat. Orang magim. Makanya hari ini sesungguhnya bicara tentang pahala itu ada apapun yang kamu lakukan. Tuh. Makanya ada bahasa khairihi wasyarihi minal kol minal meja. Tadi bagus dan jelek itu adalah semuanya adalah tergantung daripada meja karena kolong tidak punya daya dan kekuatan dari semua. Nah inilah sebetulnya banyak istilah-istilah para arif billah mengumpamakan tadi semua. Jadi boleh juga dia mengumpamakan bahwa semua kehidupan ini adalah ibaratkan tadi adalah sebagai sarung golok tadi semua. Atau nah inilah maka pada saat dia si golok nyarung tubuhnya itu si Kristen tuh golok bajunya si Hindu golok bajunya si Cina si India golok sebenarnya golok itu hanya satu itu yang harus dipahami juga. Sementara sekarang masing-masing sarung golok saling menjelekkan dari semua. Nah inilah juga sama.
Nah, apalagi sama kayak tadi. Makhluk ini kan dikatakan Tuhan itu adalah kekosongan. Maka adanya segala ini karena adanya dia. Maka tadi pada saat kosong, ya kan kosong ada meja, apa taruh meja di situ. Langsung ada kolong nggak? Ah, itulah kehidupan dunia. Jadi yang wajibul wujud meja. Adapun kolong mungkinat disebutnya kalau bahasa kitab-kitab ulama. Mungkin boleh kolong dia menaruh mejanya di sini atau di belah sini. Itu. Nah, inilah yang harus dipahami di bulan Ramadan sebetulnya. Jadi bukan masalah sholatnya di kolong, bukan ngaji Qurannya di kolong, bukan abring-abringan umroh dan haji di kolong, tapi tidak sadar kepada meja. Nah, itulah. Itu yang dipahami. Ya. Makanya jangan aneh di dunia ini antara orang yang taat dan maksiat. Hanya orang yang taat yang bisa menyaksikan keberadaan dirinya karena adanya meja. Itu yang menjadi pahala. Tuh. Bahkan orang yang maksiat sekalipun di kolong meja itu, yang menyadari kehadiran meja, dari gimana mau maksiat orangnya, dia ada yang diadakan. Makanya jangan aneh kayak Khotob jadi sahabat Nabi, saya Siri Sakoti jadi aulia, Robi Adawiyah Jablay di kolong teh. Tapi sadar kepada meja. Sebetulnya aku ini kolong. Aku ada karena adanya meja. Kalau nggak ada meja, aku tidak ada. Itu sadar. Nah, sadar itulah yang harus kita sambungkan. Jadi kalau begitu di kolong itu, kalau ada tukang bakso. Yang tukang bakso itu kolong apa meja? Kalau nggak ada meja, ada kan tukang bakso? Pahami, jangan ketuker. Gitu. Kalau di kolong itu ada tukang cukur. Yang tukang cukur itu meja apa kolong? Jadi, nah inilah harus dipahami dari semua. Ya. Makanya dalam setiap benda itu ada yang dohir, ada yang batin. Apakah yang membakar itu api apa panas? Panas. Nah. Tuh. Maka sebenarnya istilah pahala dan dosa itu adalah tergantung kesadaran si kolong menyadari bahwa dia itu ada yang diadakan karena adanya meja. Nah itu. Kita ini hidup karena hidupnya Allah. Wujudnya wujud Allah, maka kepada kolong itu berlakulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama kalam. Berarti yang di kolong itu adalah kudrat siapa? Kudrat meja. Irodat meja. Hidup meja. Wujud meja. Nah inilah Ramadan. Nah, bagaimana menghadirkan itu? Karena kenyataannya hari ini manusia mampu melihat kolong, tapi tidak mampu melihat meja. Matikan dirimu. Menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka Abah sudah ajarkan amaliyah, 7 amaliyah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan nanti adalah kolong-kolong tadi sadar. Sebetulnya dia itu ada karena adanya meja. Hidup karena hidupnya meja. Tuh, begitu. Ya. Sebenarnya itu yang di kolong itu satu nggak? Satu hidup. Satu wujud. Maka tadi wahdaniyat fil af'al. Berarti segala gerak yang dilakukan oleh kolong tadi sebenarnya karena satu af'al dari meja. Satu asma dari meja. Satu sifat dari meja. Bahkan sama. Karena zatnya meja lah. Itu perumpamaan. Walaupun perumpamaan bodoh.
Tapi seperti itulah kurang lebih bahwa sesungguhnya kenapa Allah disebut zat wajibul wujud seumpama meja, adapun makhluknya adalah mumkinat seumpama kolong. Ya. Jadi sebenarnya pada saat si kolong itu sadar bahwa dia itu ada yang diadakan, maka langsunglah tersambung. Itu pahala. Pahalanya kontan nggak? Kontan. Karena pahala itu nggak ada yang disimpan buat nanti, nggak ada. Makanya kalau di dalam hikam itu ada harawis ngadarkan meja wujuda kula syai'in, segala perkara yang di kolong, gitu. Di anahu karena satu meja menjadi batin. Itulah kenapa manusia sekarang tidak mampu melihat Allah. Watawa dan tugas kewajiban daripada kolong mengembalikan tadi li'annahu wujuda kula syai'in, apapun wujudnya kolong, li'annahu karena satu meja harus meja lah yang dohir, Allah lah yang dohir semua. Jadi bagi meja nggak peduli dengan kolong sebenarnya. Tadi semua tadi. Nah, inilah ya perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita tafakuri di bulan Ramadan. Maka itulah konsep perjalanan kembali kepada meja itu dengan mempanakan diri. Apa yang disebut pana? Apa yang disebut fana? Tajalinya af'al meja, nyatanya meja, dan hilangnya dia pengakuan sebagai kolong. Sama kayak tadi. Makanya di Ramadan ini si sarung golok itu harus berkata la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, untuk mengembalikan innalillahi. Sebenarnya keberadaan dirinya itu, si sarung golok itu mungkin. Karena yang sebenarnya yang menjadikan adanya sarung golok itu adanya golok. Tuh. Jadi bukan adanya sarung. Sekarang manusia menjadi tidak bahagia karena yang ada sebagai sarung. Tapi lupa kepada golok. Tuh. Padahal tetangganya kemarin begitu goloknya keluar busuk. Tadi semua. Tadi. Jadi bukan hanya sebatas nahan makan dan minum. Meludah tuh si kolong itu. Atau baca Quran dari pagi sampai sore. Nggak menyadari kehadiran si meja. Nah itulah yang hari ini terjadi. Jadi bagi meja itu bukan berapa banyak si kolong itu baca Quran. Bukan berapa rakaat si kolong itu sholat. Tapi tidak menyadari kehadiran si af'al si asma si sifat si itu. Nah itulah yang harus dibangun selama bulan Ramadan. Maka ada istilah bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 menyatukan diri kita, mengimsak keberadaan diri kita, menyerahkan diri kita, maka menekuk lidah, merapatkan gigi, dan mengambilkan Allahu hakun. Mejalah yang hak, tuh kata si kolong. Nah gitu. Allahu hayyun. Mejalah yang hidup, karena aku nggak ada, karena aku dimungkinat. Mejalah yang ada. Mejalah yang ada. Bukan aku yang ada. Allahu hayyun, Allahu hakun, Allahu koi. Yang berdiri sendiri itu si meja. Dan tadi. Maka abah, lamun abah jadi meja, gua abah ker pusing kos skill, nyingkir buru-buru ya. Biar berhenti perang dah. Nah inilah manusia. Malah sekarang ini di akhir zaman ini sibuk akhirnya terjebak pada ritual
tapi tidak terkoneksi kepada meja. Tidak terkoneksi kepada Allah. Maka segalanya menjadi maksiat. Nah, makanya amaliyahnya yang sudah Abah buktikan selama kita ini di Ramadan ini, bagaimana kolong itu adalah mempanakan diri. Nah, ada istilah makhluk dekat dengan Allah, kolong dekat dengan meja. Bagaimana tuh prakteknya? Bagaimana supaya kolong itu sadar sebetulnya dia itu adanya mungkin? Bagaimana supaya dia itu meja itu hadir dalam kehidupannya? Tadi mempanakkan. Bagaimana cara mempanakkan? Mematikan diri. Bagaimana cara mematikan diri? Lidah ke atas, gigi dirapatkan, tahan nafas. Pada saat kau lakukan itu, sebetulnya yang ada hanya meja. Tuh. Hanya golok. Maka si meja ngomong lahayun atau lahayun lah tadi, atau dikatakan apa namanya, mengatakan Allahu hakun. Kata siapa? Goloklah yang hak. Tuh. Kata si sarung golok. Allahu hakun, Allahu hayyun. Tadi semua. Kalau kamu petentang sarung golok, nggak ada golok jadi ketahuin orang. Orang gila nih, goloknya udah nggak ada, masih disoren juga. Tadi begitu gelut, bedogan. Tuh, begitu nyalain api, merokok, cuma api nggak ada panas. Adik. Dan hati-hatinya ya, ini yang Abah kemarin jelaskan, yang kita buktikan waktu atakoh tuh, sholatnya si sarung golok, walaupun dikir manakib khotaman, dikir atakoh, tapi tidak menyadari kehadiran. si golok kan ibadahnya diambil alih oleh siapa? Jin. Makanya begitu si golok ayah salah satu yang tersambung dengan golok, katakanlah Abah kemarin, Allah ngagoak, tuh ngagoak. Itulah yang Abah bilang tadi. Jadi bagi golok itu bukan masalah kamu berapa rakaat, bukan. Dodi nggak hadir si Atako kemarin tuh. Ada semua. Itu. Jadi intinya adalah yang disebutkan hudur. Maka kenapa baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hadirnya hati kepada gol, atau hadirnya kolong kepada meja. Menyadari sebetulnya itu disebut sadar. Sadar sebetulnya kata kolong, aku ini ada karena adanya meja. Aku ini wujud karena wujudnya meja. Aku ini hidup, makanya la hayyun, la ilmun, la samiun. Dengan meneguk lidah si kolong itu, hadirlah si meja itu pada dirinya. Maka itulah yang harus dilakukan. Maka disebut imsak. Maka itulah kenapa kata meja, as-saumu li wa ana azibih. Sesungguhnya saum itu, tahanlah hei keberadaan. Kata si meja, tahanlah keberadaan dirimu, matikan dirimu, maka yang ada aku. Nah hari ini sesungguhnya Abah menyaksikan kenapa banyak manusia rubah bentuk, karena sudah diambil alih tadi oleh si jin tadi. Dan hebatnya si jin itu bisa melakukan apapun yang dilakukan manusia. Dikir bisa, sholat bisa, tahajud bisa, tadarus jago. Inilah yang harus dipahami semua. Ya. Jadi di situ yang harus dipahami. Maka berarti sekali lagi kata Abah, yang disebut pahala itu, yang disebut kesadaran itu adalah pada saat
dia pertama sadar sebenar-benarnya kolong itu ada karena meja, sebenar-benarnya sarung golok itu ada karena golok, sebenar-benarnya hidupku karena hidupnya si meja, wujudku itulah sadar. Maka kajian ting nagok nage di jerok kolong itu ibadah. Sadar. Maka selalu dikaitkan dengan kesadaran. Semua. Kalau nggak sadar, itulah tidak akan walaupun di kolong itu si kolong itu sholat puasa dikit, tidak akan tenang. Tidak. Maka itulah pada saat kita melakukan ketersambungan, maka kita akan merasakan pahala itu langsung dibayar kontan oleh si meja. Jadi bukan sesuatu perkara yang disimpan nanti, tapi akan dirasakan Nah, coba sekarang rasakan, orang banyak yang tahajud tapi gelisah. Tahajudnya rajin, sholatnya rajin, dikirnya rajin tapi gelisah. Apalagi itu bukan duit. Mikirin hutang, betul. Baju lebaran, semua. Nah inilah karena ketidaksadaran dari semua ya. Maka Abah buat program sadar akan membawa kepada tenang, akan membawa kepada senang. Jadi senang itu buah dari tenang, tenang buah dari Kenapa tenang? Saya nggak usah takut. Wong saya ini kolong, adanya saya karena adanya meja. Saya ini mungkin diadakan oleh dia. Kenapa khawatir? Maka tadi tawakallah kepada meja. Cuma sayang manusia tidak mengerti bagaimana menghadirkan, menyambungkan antara kolong dengan meja. Ya. Sebetulnya itu. Kan amaliyahnya sudah ajarkan. Makanya tadi selain kita meneguk lidah, merapatkan gigi, yang pertama aku serahkan. Tuh. Roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Baru pertama juga. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la... Serahkan. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Serahkan. Tadi semua. Nah, untuk mencegah tubuhnya dipakai oleh jin, apa bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar. Kalau tidak, tubuh kita ini, makanya banyak orang yang melakukan, lihat dalam kitab Dakwahul Akbar, banyak orang melakukan ketaatan. Tapi pada saat waktunya nanti, ketaatan itu tidak ada. Apalagi, nah di kolong itu bukan hanya kita. Tadi kan, di kolong itu bersama-sama dengan jin tadi semua. Inilah yang hari ini harus dipahami. Maka kita serahkan semuanya selama bulan Ramadan. Kalau sudah beres Ramadan, maka kita akan masuk ke Syawal. Jadi yang disebut Syawal, Id itu apa? Kembali. Kembalinya siapa? Kembalinya kolong kepada meja. Karena dia sadar sebenarnya aku adalah mungkin adanya aku karena adanya meja. Yang wajibul wujud itu meja. Itu Id, kembali. Tadi itu sederhana. Paham tuh? Paham nggak? Tadi semua. Jadi coba amalkan saja yang sudah Abah berikan tadi. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Maka semuanya akan menimbulkan kesadaran kepada kolong bahwa dia ada yang diadakan. Bahkan inilah kenapa manusia sekarang merasa sholat. Merasa puasa tuh, kolong-kolong yang kurang ajar tuh. Merasa hidup. Akhirnya jin ambil alih. Dia nggak sadar. Semua. Karena memang jin itu sudah ngomong di awal, si iblis itu qala rabbi
bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Ya. Jadi sekali lagi jangan punya prinsip lakukan ketaatan tetapi tidak sadar, tapi tidak, makanya tadi kata Nabi la tashihu ibadah illa bima'rifatil, tidak sah ibadah si kolong kecuali kenal kepada meja karena dia ada, karena adanya meja. Yang wajibul wujud itu yang meja. Adapun kolong hanya mungkin ada yang diadakan, alias keberadaannya ada Adam sebenarnya. Ya, coba jajal meja eta serkeun. Itu kolong yang tadinya petentang geserin mejanya, hilang tuh kolong tuh. Nah ini yang harus dibangun kita di Ramadan sebetulnya. Makanya kenapa kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Ya kalau dalam hal ini mah Abah sudah sampai Abah tahun 2005 sanggup meninggalkan gaji 85 juta. Karena Abah yakin, yakinnya sebetulnya hidupku sudah dijamin oleh meja. Maka banyak orang makhluk-makhluk psikolog yang melakukan kegiatan yang akhirnya sia-sia. Maka dalam melakukan, maka kata-kata saya itu adalah ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Kolong yang berusaha sungguh-sungguh dalam perkara yang sudah dijamin si meja. Nah gitu. Ada. Di samping dia melalaikan tugas dia, mengembalikan tanggung jawab dia kepada meja. Itu adalah tandanya dia dalam melaksanakan kebutaan. Ya buta menyaksikan. Maka disinilah yang harus dipahami. Jadi, nah, selama kita menjadi kolong dan sadar, itu jin, karena kita ya jin ya kita sebenarnya Don. Jadi sarung golok itu 2 dimensi, nur dan nar. Tuh. Maka semua yang di kolong itu punya 2 dimensi. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha ujuraha wa wah di situ. Jadi sebenarnya segala, maka Allah mengatakan ajron adima, pahala yang besar. Nah, cuma manusia selama ini si kolong melakukan ketaatan dengan harapkan pahala, dia nggak sadar pahala yang sebenarnya pahala itu si meja itu sendiri. Ngerti nggak? Allah itu sendiri. Berarti kalau begitu surga itu ya Allah sendiri. Dan juga neraka juga Allah sendiri. Maka disitulah manusia yang tidak tersambung dengan dia. Di kehidupan ini pun tadi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Dan Allah dan meja telah mengeluarkan kamu tadi dari kegelapan menuju cahaya. Maka dia akan terang benderang. Pada saat kita lagi terang benderang di kamar, lagi asik nonton TV, kelihatan semuanya, tiba-tiba lampu mati. Gelisah enggak? Nah itulah dosa. Maka orang yang berbuat dosa, kolong yang tidak sadar kepada meja, dia hidupnya akan gelisah. Walaupun sholat, walaupun dikir. Karena dia nggak ngerti apa yang diingatnya. Itulah yang menjadikan sebab. Makanya. Maka Allah berkata, waman arodo ad-dikri, siapa yang tidak sadar kepada meja, si kolong, fa innalahu ma'isyatan donka, maka dia akan berikan hidup yang sempit di meja itu, di kolong itu. Walaupun sholat. Nah, tadi banyak orang sholat, inna sholata, inna sholata, tanha anil fahsya wal maka sholat munkar jalan. Tadi kayak Dodi tadi semua. Lain kok omong Ramadan setan diikat.
puasa. Setan itu diikat. Tapi itu waktu pada buka gantung. Nah itu tadi. Jadi kalau begitu yang diikat yang mana setannya? Nah tadi. Kalau seandainya setannya diikat, harusnya nggak ada kaki yang menggantung kan? Nggak ada. Nah itu. Puasa diikat. Tuh. Makanya sebenarnya bukan nahan makan minum dan bersetubuhnya, bukan intinya. Tapi lebih baik makan minum dan bersetubuh. Lihat surat Maryam 26. Makanlah, minumlah. Tuh. Tapi saum. Tuh. Itu yang pentingnya. Jadi esensinya adalah esensi bukan menahan makan minum dan bersetubuh, tapi kamu yang melakukan makan minum dan berhenti makan minum dan bersetubuh, tapi tidak sadar kepada meja. Jadi mending mana, Hen? Dahar sebeh ingat Allah, ataukah puasa ingat lapar? Maka itulah Nabi bersabda, banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi banyak orang yang iftar tapi saum. Maka itulah istilah kata saum ada hanya satu surat pada Maryam surat 26. Dan di atasnya itu di awal kata dia apa? Makanlah dan kamu berhentilah dari bicara. Berarti sebetulnya di situ yang disebutkan saumnya Maryam itu kaf ha ya ain shad itu adalah menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Karena di situ istilah saum disebutkan satu kali, tetapi adalah sebenarnya seluruhnya. Tutuplah penglihatanmu, pendengaranmu semua. Ya, artinya kembalikan. Hei kolong, sebetul-betulnya kamu itu nggak ada, gitu loh. Nah itu. Sebetulnya wujud kamu itu karena zat wajibul wujudnya si meja. Tadi maka kembalikanlah sebenar-benarnya kamu itu, imsaklah diri kamu, sok makan di kolong. Gitu. Itu tadi semua. Tapi imsak pengakuan dirimu. Nah, itu. Makanya kenapa selalu di dalam amalnya la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la... Nah, itu dalam rangka mengembalikan. Maka di situ ada ulama menggunakan dua istilah, dan Allah menggunakan kata syam, tapi di ayat Maryam Allah menggunakan kata saum dari semua, dan ulama menggunakan niatnya nawaitu sauma godin. Tuh. Tapi kalau diartikan secara ini mah hegai dahar nginum jeung bersetubuh gitu. Asal kamu menahan tadi. Jangan sadari sebenar-benarnya kamu adalah ada yang diadakan tadi semua. Jadi nah inilah yang menjadikan sebab. Jadi manusia itu nggak ngerti. Allah, dia ngerti Allah itu zat wajibul wujud. Nah, kalau Allah zat wajibul wujud, berarti sebenar-benarnya yang ada itu hanya Allah. Adapun kolong tidak ada. Adanya karena adanya ya, itu tuh paham itu. Itu lebih imsak. Itulah tujuan Tuhan. Maka kenapa dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan syawal. Tuh. Syawal itu dari salah. Salah itu peningkatan. Yang tadinya kurang yakin pada meja, sekarang jadi yakin. Tenang dia. Kenapa dia tenang? Karena dia merasa dijam. Pada saat apalagi meja berkata wa mal hayatud apa namanya? Kata meja itu dalam itu adalah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizq. Tiada aku jamin segalanya yang di kolong, kata meja, kecuali aku jamin rizq. Sebenarnya. Maka Syaikhullah mengatakan ijtihadu ka fima duminalaka wa taksiru ka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Semua ya. Jadi marilah pahami kita semua. Maka itulah konsepnya adalah bahasanya kita ini harus sadar. Maka tadi sebenarnya di kolong itu tugasnya adalah tugas si kolong itu mengembalikan kesadarannya sebenar-benarnya dia ada yang diadakan itu. Ya. Jadi keberadaannya mungkinat semuanya dari semua. Maka disebut kaon. Segala yang selain Allah disebut kaon. Atau sesuatu syai'in.
Maka tadi kata Allah, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu kolong itu halikun alias rusak atau fana atau tidak ada. Tidak ada kolong itu. Karena adanya itulah yang harus disadari. Jadi fungsinya Ramadan itu, kenapa kata meja as-saumul li wa ana azibih, sesungguhnya saum itu untukku, untuk meja. Gitu. Nah, itu makanya nanti Syawalnya itu, maka di penghujung Ramadan itu ada Idul Fitri. Nah, Id, kembalilah keberadaan, mengembalikan sebetulnya aku adalah sebagai kolong. Sebenarnya aku hanya ada yang diada, wujud yang diwujud, hidup yang dihidup. Maka kalian harus mampu di akhir Ramadan itu wadaniyat fil afal. Sadar. Maka pada saat ada wadaniyat fil afal, maka kalian pertama harus bebas dari penyakit kulit. Kalau kamu masih saling menuduh di kolong itu, padahal kolong itu ada semuanya diadakan karena adanya meja. Berarti pada saat ada makhluk yang kau hina itu siapa? Meja. Tuh. Makanya Tuhan sengaja membuat keragaman di dunia ini. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang kafir, ada yang iman. Tapi hati-hati jangan terjebak. Semuanya itu hanya sarung golok. Hanya sarung golok. Hanya untuk golok menguji sesama sarung. Sesama sarung. Untuk menyadari sebenarnya yang wajibul wujud. Sebenarnya yang ada hanya gol. Itulah tentang kisah Ayub bebas dari penyakit kulit. Anggaplah kolong itu Ayub. Maka untuk kembali kepada meja, maka kolong itu harus tidak boleh ada penyakit kulit. Nah sementara sekarang kan beda agama benci. Beda suku benci. Wah Cina. Saya sama Cina. Coba. Maka apa sering katakan, sebenarnya orang lain itu adalah diri kita yang lain. Tuh sebenarnya. Karena hidup pada satu hidup. Hidupnya meja. Itulah. Itu contoh yang bagus ya, meja sama kolong ya. Ayo. Ya kan asalnya kosong semuanya. Pada saat dia ingin dikenali, jadilah dia meja. Allahu nurus samawat yang disebut Nur Muhammad tadi. Dari kolonglah segalanya ada. Tuh. Kalau nggak ada kolong, kalau nggak ada meja, nggak ada kolong. Tuh. Tadi. Coba dipahami, karena Abah juga merasakan itu juga. Makanya kenapa Allah itu menyukai orang-orang yang berpikir. Afala ta'qilun. Maka di ayat wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, bawahnya afala ta'qilun. Mikir teh mana teh somad? Lu mikir enggak? Dipakai teh otak. Gitu. Hendy. Tukang areng, tukang baso, tukang cukur, tukang paket, tukang rana, lain namanya, sugan temang usup. Tukang rana ge halus. Asal sadar kepada meja tuh. Jadi pada dasarnya bukan apa yang kamu lakukan. Sadarlah siapa muharik daripada yang itulah tauhid. Jadi kita harus mampu wahdaniyat fil af'al. Wahdaniyat fil sifat. Sebenarnya satu af'al lah segala apa yang ada di kolong meja. Dari semua. Semuanya hanya af'al meja. Nah, itu pahami itu tauhidnya. Dan itu harus dirasakan di Ramadan. Dari semua. Amaliyahnya. Itulah makanya kenapa ada Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27,
29. Amaliyahnya hanya 1. Sadar. Nah, bahkan kata Abah juga kemarin pada saat sadar, kenapa para ulama lebih cenderung Lailatul Qadar itu tanggal 27. Karena memang di kepala kita ada 7 lobang. Nah itulah ditutup 7 lobang itu, maka tersambunglah kamu dengan sebagai kolong kepada tersambunglah kamu sebagai sarung golok kepada golok. Jadi kalau kita lagi bawa golok yang mahal, pede enggak? Pede. Golok. Coba lu sarungnya doang. Kata orang itu, kata yang lain, ini orang gila nih. Nah itu yang harus dibangun dari semua. Nah dengan cara itu sebetulnya kita mengupgrade diri kita. Jadi yang membuat kita mahal itu adalah karena adanya Allah dari semua. Ya. Dan di situ kita tidak akan lagi ketakutan kepada apa. Makanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih meja itu adalah tidaklah ketakutan kepada apapun karena dia sadar dia ini adalah kolong yang diadakan oleh meja dan dia sudah tersambung dengan meja. Maka dia nyaman hidupnya. Maka dibuktikan oleh Abah 2005 eureun gawe gaji 85 juta ditinggalkan. Kurang seureun aing boga kolong. Gitu. Aing boga meja. Nus dijamin ku meja. Maka disitulah di bulan Ramadan juga ada bahasa tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Paham itu? Tawakul itu tawakal. Tawakal setelah tadakur. Tadakur itu apa? Tadakur itu buah dari tafakur. Tapi tafakur buah dari tawajuh. Tawajuh itu gimana? Menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Itulah kenapa kata Imam Ghazali, sesungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin tidak berhembus. Napas pada saat bumi dalam keadaan tenang. Coba pada saat kebutuhan napas. Makanya tadi biasakan perbanyak. Nah sekali-kali boleh kamu masukkan 2 jari ini ke mulut waktu kita berada dalam kandungan ibu. Nah kita dalam kandungan ibu tuh begini posisinya. Nah, bayi itu merongkol, dia berbentuk wow. Tubuh kita itu seperti wow. Kalau kalian nanti punya rezeki jarah ke makam Jalaluddin Rumi, itu di dinding itu gambar wow, bayi yang baru yang sedang begini. Ya. Maka kita harus melahirkan kembali bayi maknawi tadi semua, tiplul ma'ani tadi semua, ya. Supaya benar-benar kita bisa melakukan kesadaran yang sempurna. Kembali sempurna. Idul Fitri. Kembali kepada lain baju lebaran, malah sarung goloknya di bajuan. Bari udah di bajuan teh duitnya pinjem ke Bang Emo. Habis lebaran pusing deui tah. Nah, itulah kadang-kadang manusia ini heran. Semua ya. Jadi itulah. Ayo coba dari apa yang Abah kembangkan barusan bisa dipahami nggak? Nah tinggal diprak karena agama itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak dipraktekkan. Tuh. Coba kamu nggak bikin bakso, teori aja bikin bakso adalah begini, bikin bakso pertama begini, tepungnya begini, tapi nggak praktek bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh naik motor naik sepeda nanti kamu ajarin, kamu nggak usah beli sepeda, bayangkan saja
Kamu, nah pertama naik kaki. Nggak bisa. Makanya selalu bahwa selalu ujung-ujungnya amalia itu adalah perbuatan. Bikin resep masak kayak apapun bagusnya, tanpa kamu latih masak, tidak akan pernah mendapatkan masakan. Ya. Nah inilah tentang bagaimana, kenapa. Nah sementara sekarang orang itu, kalau dengerin ceramah ngaji, rajin. Tapi prakteknya malas. Nah, maka kalau amalia Abah, dan sebetulnya jalan merekam dari bagaimana baginda Nabi ada di Gua Hir, tuh di Gua Hir. Kenapa Nabi Ibrahim itu ada di Padang? Nah ini kadang-kadang orang juga suka ini sekarang. Nah kira-kira Nabi Ibrahim yang Abah saya tuh cerdas mana? Nah kadang-kadang orang itu kan nggak mikir gitu, Don. Nabi Ibrahim naik motor aja belum. Naik kontaknya can ayah. Jadi kalau orang itu bicara tentang orang dulu, kayaknya hebat gitu. Mereka itu nggak ngerti. Mereka itu nggak ada apa-apanya. Sherlocknya can bisa Nabi Ibrahim teh. Makanya dia itu masih proses belajar. Oh pangeran tuh naonnya. Oh jangan-jangan ini nih terang benderang bulan nih. Coba. Jangan-jangan kalau Nabi Ibrahim ayeuna lihat lampu abah, waduh jangan-jangan lampu neon itu Allah tuh. Tuh. Kadang-kadang kita ini kalau kita bicara orang dulu, kayaknya orang dulu tuh padahal enggak. Ini Allah itu dalam menciptakan segala sesuatu bertahap. Apalagi jangan-jangan zaman Nabi Adam pakai koteka lagi. Lah iya. Jadi Nabi Ibrahim itu dia, makanya kenapa Nabi Musa juga dalam rangka apa sih Allah itu? Tuh. Jadi kita ini harus memahami Quran atau kisah-kisah orang dahulu. Makanya banyak orang beranggapan, wow mereka tuh ulama. Iya. Di zamannya nanaonan. Can pernah naik pesawat, belum juga naik Mini Cooper, belum punya rekening di bank. Jadi orang-orang sekarang itu nggak ngerti. Padahal sebenarnya kita inilah yang akhir zaman ini yang banyak ngerti sebenarnya. Ini kadang-kadang karena tadi semua. Kata Abah juga, sehebat-hebatnya Imam Bukhari hanya untuk mengumpulkan hadis, satu hadis 3 bulan naik kuda. Sekarang Abah saya tuh satu klik Kamilah 9. Itu hadis 6.000. Jerlek berebet. Bahkan hadis berdasarkan daripada apanya, misalnya hadis berdasarkan apa yang ingin disampaikan di situ, bisa klasifikasikan hadis itu. Hari ini kita tuh harusnya lebih cerdas. Tadi. Makanya inilah kenapa orang Islam sekarang menjadi belangsa, kata Abah juga. Karena terjebak pada kisah-kisah dulu. Yang orang dulu, boro-boro dulu-dulu banget. Kakek saya, itu. Mama Kiai Haji, apa namanya, Junaidi, bahkan lihat HP aja belum pernah. Itu baru sejaman sama saya. Lihat HP aja lihat TV aja lihat radio aja dulu segede lemari. Nah, itu. Ini kadang-kadang orang sekarang tuh mikirnya tuh kayak kata apa sih, kan cerdas. Tuh. Bahkan kata Abah, Einstein itu lebih pintar dari mereka. Sehingga bisa menghitung. Tuh. Tadi Nabi Ibrahim baru ngitung-ngitung. Jangan-jangan yang Allah ini bulan ya ini. Ya cuma ya Allah ya. Pas pagi pergi, wah ternyata nongol matahari. Itu harusnya dipahami. Nabi Ibrahim itu baru berjalan sedang mencari tuh. Terus juga jangan kamu punya anggapan bahwa nabi itu semua tuh ngobrol sama Allah.
Dapat SK dari Allah. Nah ini kadang-kadang orang saya itu kadang-kadang pola pikirnya nggak ngerti. Emang Allah itu apa sih? Kan tadi zat wajibul wujud itu meja, adapun semua makhluk itu kol. Tuh, Nabi Ibrahim kolong bukan? Kolong. Kolong dulu dan kolong sekarang pintaran mana? Nah itu harus pahami oleh kamu. Dodi aja udah naik. Nabi Ibrahim naik apa mobil kamu nih? Hah? Mobil itu mobil expander. Expander. Nabi Ibrahim naik expander Chan. Nah itu. Makanya kadang-kadang ya Nabi Muhammad sendiri uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Coba. Ini kadang-kadang orang sekarang ini karena tadi dia tidak menyadari sebetulnya dia itu kolong. Mungkin sebenarnya yang ada itu adalah meja. Nah, itulah kita tidak kenal dengan meja. Sehingga ada anggapan orang-orang dulu itu lebih hebat dari orang-orang sekarang. Tidak. Kita ini zaman sekarang kita ini kalau orang bisa menggunakan dengan baik, sebetulnya hari ini kita lebih cerdas dari mereka semua. Nah, kenapa zaman Nabi Muhammad ada ilmu tajwid deh, hah? Oh, Quran lagi cari dibukukan. Pernah naik sepeda itu Nabi Muhammad. Nah inilah kadang-kadang orang sekarang ini. Begitu dengar nama bahula, kok ditulis di Quran. Nah inilah sebetulnya juga sama. Semua nama yang di Quran itu sebetulnya bukan sosok lebihnya, lebih kepada peran. Dan kita adalah sebagai saksi di hari yang hari ini tadi semua. Ya. Coba bisa kebayang kan bener hari kerjaan Nabi Ibrahim, ayah iman nukos imah abah kia, ayah kolam renangan. Terus naiknya pergi ke itu make HiS yang sudah dimodif 500 juta. Bisa koroke lagi jerona. Nah, itulah. Siapa yang mengadakan itu? Meja. Inilah yang harus kita cerdas memahaminya. Dari semua tadi kalau abah nggak ketipu ngaji kitab makanya kalau banyak orang motong video abah tidak yakin dengan kitab-kitab gundul. Ya iya memang banyak kitab gundul yang sudah dirusak. Nah sementara orang-orang sekarang ini terjebak pada kitab-kitab gundul yang menurut mereka adalah tulisan ulama. Ingat, ini udah 1400 tahun. Benerkah yang nulis mereka? Ya contoh saja dengan kasus Habib kan. Ternyata 500 tahun ada 70 kitab palsu lolobana. Jadi tidak semua yang hari ini adalah disebut kitab. Maka tadi, dulu kata Abah juga 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Abah pernah diundang oleh ke Cipasung. Tadi semua. Bahwa ternyata saat itu pun udah hampir 115 kitab pondok pesantren itu sudah bukan palsu, di dalamnya sudah maka sekarang Abah menemukan Ihya 4 versi tuh dalamnya. Sulamut Taufik udah berapa versi. Nah ini harus dipahami. Maka disinilah hari ini kita butuh cerdas. Bahkan yang Abah saksikan banyak dari kitab-kitab itu sudah berbenturan dengan Al-Quran. Tapi karena gundul, koneng, inilah akhirnya manusia itu gelap mata. Padahal dalamnya 30 tahun Mama Ilyas itu Kiai Ilyas Cipasung pernah dengar? Tadi semua. Abah pernah hadir. 115 kitab pondok pesantren
Di dalamnya termasuk ada Bulughul Maram, Fathul Bari, termasuk Qiyanatul Thalibin. Apalagi Duratun Nasihin, kitab dongeng. Ya. Nah inilah maka hari ini harusnya kita diberikan akal yang lebih baik oleh Allah. Dengan ayat-ayat kauniyah yang sudah didohirkan oleh Tuhan. Seharusnya kita ini lebih cerdas hari ini. Semua. Jadi maka itulah tidak boleh kita ini betul-betul taklid buta dari semua. Ya, itu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang berkaitan dengan tadi. Supaya tadi di Syawal nanti kita betul-betul kembali kepada Idul Fitri. Kembalilah pada fitrah kita. Tadi semua. Sebenarnya kalau menurut Abah di zaman ini kitab yang paling baik kembali pada diri. Itulah dari awal. Tadi. Karena tadi, walaupun kamu ngaji kitab di luar diri di kolong itu, akhirnya nggak sadar kepada meja yang jatuh wajibul wujud, nggak ada gunanya. Nah, tapi kalau begitu kamu ngaji diri di kolong itu, kenalah kamu kepada meja. Tuh, selamat. Itulah kenapa. Kalau apalagi kalau sudah lebur man aropa nafsahu faqad aropa robahu wa man aropa robahu pasadal jasad. Leburlah. Nah, pada saat tadi si sarung golok itu man aropa nafsahu, kenal dirinya. Sebetul-betulnya aku ada, kata sarung golok. Aku ini ada karena untuk menutupi si goloklah yang batin, aku yang dohir. Kenalilah dirimu. Makanya mengenali diri kita untuk bukan menemukan diri kita. Justru di penghujungnya nggak ketemu diri kita itu ternyata tidak ada. Tadi ternyata kembali lagi dari awalnya. Kolong itu ada yang mungkinat, ada yang diada. Sebenarnya yang ada, yang jat wajibul wujud itu nah itulah. Kenalilah kamu, kolong. Sebetulnya kamu itu ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Wujud yang itulah. Tapi sebaliknya kalau kamu nggak ngaji diri, kamu kaji kitab A, kitab B, kitab A, makin jauh lah kamu. Akhirnya tidak kenal lagi kepada meja. Akhirnya begitu dia berilmu, jadilah barsi. Begitu dia kaya, jadilah salawah dan kor. Begitu dia jadi pejabat, jadilah pir. Akibat dia tidak mengkaji diri. Akhirnya kolong-kolong itu tidak sadar. Maka Allah katakan, wa mal hayatud dunya illam laibun walahun. Waladarul akhirah, itulah. Dan kehidupan akhirat. Akhir. Siapa sih akhirat itu? Siapa akhir itu? Wabdagi fima ataqallahu darul. Jadi ternyata akhirat itu siapa? Allah. Berarti kamu sebagai kolong harus wajib kembali kepada meja. Karena kamu adalah ada karena adanya meja itu. Semua. Ya. Semua. Maka insya Allah tuh sarung golok itu akan abadi. Disebutlah abko. Pada saat si sarung golok itu selalu tiap hari serahkan. Hei meja, terima kasih kepada. Makanya sebelum tidur Amaliah itu berkata, terima kasih ya Allah, engkau telah wujudkan aku. Terima kasih ya Allah, engkau aku berikan melihat dengan basarmu. Terima kasih ya Allah. Aku, tadi selain tekukan lidah, menyerahkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun biakilal. Aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad. Usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammad Rasulullah jasadku. Tuh. Lenyap aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadu. Itulah tugas psikolog supaya dia tersambung kepada meja. Semua. Ya. Makanya itulah Allah ingatkan, unduru madapis samawati wal ar. Unduru madapis samawati. Lihatlah yang di sebalik kolong ini. Ternyata kolong ini adalah hanya wujud mungkin. Kembalilah di sebalik kolong itu ada meja. Jadi yang kolong itu
Pana. Yang bako itu yang kodim itu meja. Yang kolong itu muhaddas. Tapi muhaddasnya kolong itu karena kodimnya si meja. Yang dipahami ya. Nah, itu. Jadi Gus, ada kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman di situ, ya barangkali teman-teman yang ada di rumah yang sedang nonton dimanapun ya, boleh mengajukan pertanyaan baik yang di Facebook, di YouTube maupun di TikTok, silahkan tadi semua.